我姓百里。气死我了！我打！哎，先生明啊，本公子明草有主，以救家心愿，还敢折发钱？我就是想解释清楚这复杂的关系。闭嘴！ Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silahkan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Saonian by Ma Zhu Chunfeng Part 7. Oke, yang belum subscribe, yuk kalian subscribe dulu dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan Donghua seru lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali terlihatnya sekte terkuat di faksi Xingnan, yaitu sekte Yan dari Mansion Yumu yang akan pergi ke sekte Gu. Terdapat sang pemimpin Yan Batian dan juga Yan Liuli. Di sisi lain, pengawal sedang melaporkan masalah pada Kaisar Beili, yaitu bernama Xiao Chongjing. Dan masalah itu disebabkan oleh 8 tuan muda yang ikut campur dalam permasalahan faksi Xingnan. Setelah itu sang kaisar menanyakan keberadaan Tuan Huixi yang sedang menuju ke sekte Gu. Ternyata Tuan Huixi membawa pecahan-pecahan pusaka yang dia inginkan oleh sang kaisar. Lanjut cerita di sekte Gu. Terlihat sangat ramai sekali sambutan untuk para tamu yang akan menghadiri pernikahan. Setelah itu Tuan Huixi telah datang dan disambut oleh tuan ketiga dari sekte Gu. Di situ Tuan Huixi meminta Yao Yu memperhatikan gerak-gerik sekte Gu. Dan ternyata Tuan Huixi menginginkan jabatan ketua di faksi Xingnan. Lalu Bai Wuxia, wakil pemimpin asosiasi ular putih, pun datang di acara pernikahan. Dia mengatakan jika sekte Gu mengadakan upacara pernikahan setelah pemakaman ketua sekte. Dan Bai Wuxia memberi saran jika seekor domba bisa hidup dengan baik di dalam pagar. Akan tetapi ketika serigala memutuskan untuk menjadi domba, maka serigala lain akan menganggapnya sebagai umpan, dan domba lain yang biasanya jinak akan tetap ingin menyingkirkannya. Pada akhirnya pemimpin utama sekte Yan, yaitu Yan Batian, datang. Akan tetapi permasalahan sedang terjadi di kota Chaisang. Terlihat Raja Api Neraka pendiam dan sang nenek mundur dari gerbang utama karena sang nenek mendapat kabar jika 8 tuan muda sudah memasuki kota melalui jalan rahasia. Dia akan menghadang Bai Dongjun dan membunuhnya. Akan tetapi perjalanan sang nenek dihadang lebih dulu oleh Liu Yu dan juga Lei Mengsa. Terlihat Lei Mengsa sangat kesal karena mereka kemarin menyerangnya secara berkelompok. Dan dia ingin membalaskan dendam pada Raja Api Neraka pendiam. Oh, 对啊，太丢人了。回家。 Di sisi lain, Xiaoli sedang mengobrol dengan Yan Batian karena 8 tuan muda mencampuri permasalahan keluarga Yan dan mereka juga dari keluarga bangsawan yang berpengaruh pada kerajaan.
Lalu menurut Yan Batian, jika kedatangan mereka tidak terduga dan Xiaoli cukup menghadang mereka di luar gerbang sekte Gu, karena setelah pernikahan selesai mereka takkan bisa berbuat apa-apa lagi. 咱们走。Scene berpindah pada Xiao Rufeng dan juga Xiao Xuan. Mereka sangat khawatir dengan permasalahan di faksi Xingnan, karena ayah Ruo Feng tidak mudah berubah pikiran untuk menduduki status patriark dan melenyapkan seluruh sekte. Lanjut cerita, Lei Mengsa sedang menghadapi musuhnya. Lalu dia digoda oleh salah satu musuh dan menginginkan Lei Mengsa menjadi pacarnya. Akan tetapi Lei Mengsa dan Xing Su sudah menikah dan tidak ingin merusak rumah tangganya. 气死我了！我打！ 哎，先声明啊，本公子明草有主，暂离旧家新院，还看十万八千。我就是想解释清楚这复杂的关系。闭嘴！ Setelah itu, Bai Dongjun sudah tiba di aula sekte Gu. Meskipun dia tidak diundang ke acara pernikahan, tetapi dia akan melancarkan serangan dan menculik mempelai wanita. Lalu Tuan Huisi pun menegaskan, jika orang yang diundang yaitu orang memiliki reputasi baik di faksi Xingnan, dan menurutnya, baik Dongjun tidak pantas untuk hadir di acara tersebut. Pada akhirnya, Bai Dongjun memanggil ular raksasanya untuk memperlihatkan kekuatan yang dia miliki. 我姓百里。Di sisi lain, Xiao Xuan yang melihat kekuatan Bai Dongjun, dia ingin bersekutu dengan Tuan Bai untuk meningkatkan kekuatan sektenya. Akan tetapi Xiao Rufeng tidak ingin memaksanya, karena Bai Dongjun tidak suka dipaksa oleh orang lain. Dia hanya mengikuti apa yang dia inginkan. Xiao Rufeng juga berharap jika Bai Dongjun membawa harapan ke dunia yang suram ini. Pada akhirnya mereka semua ketakutan melihat ular putih milik Bai Dongjun. Dan juga Bai Dongjun adalah cucu dari Marquis Zenzi. Kocaknya, Bai malah membongkar rencananya. Bahkan dia akan menculik pengantin wanita. Sontak saja Yan Batian mempertanyakan Bai Dongjun. Dia mengira jika Bai Dongjun menyukai adiknya sehingga akan menggagalkan pernikahan sang adik. 那你一直倾慕佳妹， 远非你妹妹。现在是夸你小仙女的时候吗？啊，小白，小公子这是何意啊？ Lalu Bai Dongjun mengatakan jika ada seseorang yang telah lama menjadi teman dekat si mempelai wanita serta menyimpan beberapa perasaan padanya. Sontak saja Yan Batian marah atas kelancangan Bai Dongjun, tetapi dia tidak bisa menyerang Bai Dongjun karena dia adalah cucu dari Marquis Zenzi. Yan Batian mempunyai alasan menikahkan sang adik dengan sekte Gu karena kedua sekte adalah teman dekat sejak dahulu. Selain itu keluarga Gu baru saja kehilangan ketua sekte, maka dari itu mereka berniat menjalin ikatan untuk mempererat hubungan antar sekte Gu dan sekte Yan. Lalu Bai Dongjun yang mendengar ocehan Yan Batian pun tertawa karena saat dia kecil dia selalu bingung dengan arti kata tak tahu malu. Pada akhirnya Bai Dongjun bergegas melancarkan serangannya. 你放肆，我就让你看看。 Tetapi Bai Dongjun malah memperlihatkan peti mati Gu Luoli karena Gu Luoli lah yang akan menculik mempelai wanitanya. 你这是在折辱我燕家！
dan cerita pun bersambung. Pada teman-teman, jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.